Langsung nasihat. Udah agak malam nih kayaknya. Untuk acara kita selanjutnya peramalan malam ini Ma'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Ismail Al-Mahmudi Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang hitam, kumbang menyengat. Kalau ingat sakit sekali. Siapa yang jawab salam tak semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam tadi duitnya banyak. Sehat walafiat. Istiqomah dalam iman dan Islam. Masya Allah. Ini paling kuat jawabnya. Mudah-mudahan ini anak ini jadi ulama. Amin. Masya Allah. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala 'aidan inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع محبة. وقال أيضا الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Kepada yang saya hormati para ustaz, para alim ulama, masya Allah yang hadir di sini, khususnya Ustaz Salbani, Yabani, masya Allah, Ustaz Yabani. Mudah-mudahan beliau ini panjang umur. Kita doakan sama-sama, semoga rezekinya banyak, istiqomah dalam berjuang. Amin. Mudah-mudahan jadi asbab turunnya hidayah. Kemudian yang saya hormati, sebelah kanan saya ini ada Ustadz Muhammad Rifki Haryanto, sarjana ekonomi, masya Allah. Beliau ini pejuang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini termasuk orang yang memberi support untuk pondok pesantren Nurul Fatah, baik dari segi tenaganya, bahkan harta juga, bahkan pikiran juga, bahkan masain santri juga, subhanallah. Paket komplit beliau. Mudah-mudahan beliau ini disehatkan oleh Allah. Allah panjangkan umur beliau. Allah sampaikan hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan beliau punya pondok pesantren sendiri. Beliau ada cita-cita pengen punya pesantren sendiri. Atas usaha beliau, atas kehendak rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati yaitu Ustaz Hafiz Alfi. Alhamdulillah beliau hadir. Ini Masjid
Ketua Masjid Al-Qomar. Subhanallah. Insya Allah. Beliau ini pejuang agama Allah. Pejuang sejati. Sejati, beliau sabar karena berjuang ini pasti ada lemaknya, ada dah lemaknya. Ujian itu biasa, Pak. Itulah seni hidup. Kalau lurus terus, mana ada seninya. Kemudian sebelahnya ada Ustaz Khairat, Masya Allah. Beliau ini yang termasuk support untuk pondok pesantren juga. Baik dari pikiran, hartanya, kemudian YouTube-nya juga, Masya Allah. YouTube, Facebook, IG, semuanya ada. Beliau syiarkan, beliau promosikan, beliau sampaikan syiar dakwah pondok pesantren tahfiz Quran ini, Masya Allah. Termasuk malam ini juga, Allah langsung live. Mudah-mudahan yang melihat ini acara ini, Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezekinya. Yang menonton acara ini, baik secara santai maupun serius maupun bersama-sama dengan kawan, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, amin. Yang sakit Allah sembuhkan, amin. Yang banyak utang cepat lunas utangnya, yang belum dapat jodoh semoga Allah berikan, yang belum punya anak semoga Allah berikan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sedikit mukadimah. Oh ya, kemudian yang saya hormati, Masya Allah, orang yang ikhlas hadir di sini. Salah satunya adanya Ustaz Khairat, Masya Allah. Ustaz Farrazi, beliau ini support secara diam, sirri. Ada yang secara zahir nampak, ada yang secara sirri. Ini luar biasa. Allah yang tahu. Orang lain ya bismillah sudah serah. Masya Allah, mudah-mudahan kebaikan beliau Allah balas, amin. Allah angkat derajat beliau, Allah ampunin semua dosa-dosanya yang besar maupun yang kecil. Allah istiqomahkan dalam iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Allah akbar. Kemudian yang saya muliakan para pemuda-pemuda yang hadirin ini, Masya Allah, mereka yang duduk santai. Apalagi ada ini, Masya Allah, ikhwan para ikhwan. Kau ya Ustaz, Pak ini, alhamdulillah. Ikhwan, siapa? Arif Ustaz. Mas Arif. Mas Arif. Makanya dari situ, Masya Allah, macam orang India. Jadi datang dari orang India, Masya Allah. Arif Darmadi, Masya Allah. Kita doakan beliau sehat, istiqomah dalam majlis, terutama istiqomah dalam kebaikan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Karena jemaah yang dirahmati Allah SWT, salah satu kemajuan Islam, kemajuan dalam organisasi kebaikan, itu ada pemuda-pemuda yang dia berjuang ikhlas dari Allah. Kalau pemuda ini sudah ikut andil dalam kebaikan, apalagi di majelis istighosah. Majelis istighosah ini bukan sembarangan, bukan buat-buatan ustaz, bukan. Ini majelis istighosah, ini majelis yang bersanad dari guru ke guru sampai Rasulullah, sampai ke Allah. Dan ini istighosah ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka istighosah itu kalau dalam bahasa Arab, kalau belajar di pondok pesantren Nahu Sorof, itu ada istilahnya. Istighosah itu berasal dari kata ghosa yagusu ghosan. Ghosa artinya itu fi'il madi, telah lampau, telah nolong. Yagusu fi'il mudhari, sedang menolong, pasti Allah datang ke tolong. Ghosan pertolongan, Masya Allah. Jadi yang penting ini, Masya Allah, istighosah adalah berdoa agar diberi pertolongan untuk menyelesaikan masalah kita, untuk sampainya hajat kita. Maka pentingnya kita istighosah. Istighosah tinggi derajatnya, subhanallah.
Lah kiai gitu, kiai Palembang, kiai di Jawa itu amal istighosa. Nah istighosa ini nak kita hidupkan. Istighosa ini amalan sudah nampak barokahnya. Salah satu waktu penjajahan Belanda itu kiai-kiai itu istighosa. Mau buat amalan sampai dipacungkan di batu, dilempar pesawat itu nyampak jatuh, bambu runcing itu diistighosai nembus, masya Allah, hancur. Ini barangkali dari istighosa. Maka istighosa ini luar biasa, dan istighosa ini ada dalilnya dalam Quran, sebagaimana dalam ayat surah Al-Anfal ayat 9, istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi'alfi minal malaikati murdifin. Nah ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenakannya, dikabulkan doamu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turutan. Masya Allah. Nah sebab turunnya ayat ini dalam kain tafsir itu, yaitu Allah SWT menurunkan ayat tersebut karena kejadian perang Badar. Ketika itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu jumlahnya ada berapa? 1000. Sedangkan para sahabat, orang Islam pada saat itu cuma ada 313. Masya Allah. Musuhnya ada berapa? 1000. Tidak sebanding. Maka Nabi menghadap arah kiblat atau menghadap pokoknya hatinya kiblat. Nah ini pasti kita kiblat, masya Allah. Nah tadi surat sini. Nah, kemudian mengangkat tangannya. Kemudian beliau baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, mintanya sama Allah. Kemudian beliau sudah istighosa panjang. Kemudian doa, ya Allah, wujudkan apa yang Engkau janjikan kepada kami. Jika Engkau binasakan rombongan kami, maka Engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Masya Allah. Maka yang penting ini, maka riwayat mengatakan beliau berada di kemah, kemudian membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau berdoa sampai beliau doa ini selendangnya nyampak. Nyampak. Saking doanya, kalau lagi genting, itu sampai angkat tangan. Ini sunnah ini. Ini genting sudah darurat ini mintanya. Maka nyampak ini selendangnya, dia tak sampai selendang Abu Bakar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, doa engkau pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Maka dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibalikin lagi dia. Maka dalam amr itu datanglah pertolongan Allah, para malaikat. Masya Allah. Para malaikat datang, kemudian Rasulullah nyuruh, ayo perang kita langsung. Belumlah senjata sampai, itu para musyrikin itu meninggal semua, mati kalau. Masya Allah. Ini penting, Masya Allah. Inilah istighosa. Nah istighosa ini bukan main, bukan perkara baru. Kiai Hashim Asy'ari itu istighosa itu kuat. Kiai dulu istighosa. Nah sekarang ini nak kita awetkan, kita lestarikan amal istighosa ini. Karena amal istighosa ini amal yang sudah jelas nampak barokahnya. Bukan baru-baru ini, bukan 100 tahun dah, tapi sudah aja amal Rasulullah istighosa ini. Maka kita istighosa dengan minta pertolongan Allah. Kemudian hukum istighosa itu apa? Hukum istighosa ini adalah sunnah muakkadah. Apa? Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Maka penting untuk bermunajat, minta kepada Allah dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, supaya doa kita cepat dikabulkan. Maka saya tadi kita baca sama-sama di sini ada istighfar, ada urutannya. Kemudian istighfar untuk orang tua, keluarga, kaum muslimin. Kemudian sholawat nariyah. Ini semua ada khasiatnya. Siapa yang istighfar 28 kali untuk orang muslim, orang Islam,
Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat sebanyak 28 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Kemudian kalau dia baca sholawat nariyah, sholawat nariyah ini cepat, namanya nariyah. Nariyah itu dari artinya itu nar, api. Jadi apa banyak masalah orang yang zalim gitu, kalau dibacakan sholawat nariyah cepat selesainya. Kalau dia ada hajat, selesai cepat hajatnya. Maka itu di pondok-pondok besar, pondok-pondok itu bisa besar, itu termasuk di Boyo, pondok mana lagi itu, Tubuh Ireng, itu amalannya sholawat nariyah. Sholawat nariyah mereka baca 4.444. Akhirnya Allah datang bertolong santri banyak, rezekinya banyak. Pemburu juga amalan sholawat nariyah. Kiai Ziran itu ahli sholawat nariyah. Maka kita ini Pondok Nurul Fatah ini juga kita dawamkan sholawat nariyah. Insyaallah sholawat nariyah ini tertibnya macam-macam menurut pengalaman para ulama. Dan ada yang 11 kali sudah sholat, ada yang 21 kali sehari. Nah, kamu baca, amalkan di sholawat nariyah, insyaallah hati kita terkabul. Amin. Kemudian ada ya hayyu ya qayyum. Ini hayyu qayyum ini yang dipakai oleh Rasulullah. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Ini asmaul husna ini. Allah itu zat yang maha hidup dan Allah tidak akan mati. Yang mati namanya makhluk. Maka kita ini minta kepada Allah ya hayyu ya qayyum. Kemudian ya kafi, ya ghani, ya fatahu, ya razak. Wahai Allah, zat yang maha mencukupi, ya kafi. Nah, itu kalau kamu baca ini, ya kafi, Allah cukupkan rezeki kita. Kemudian ya ghani, Allah kayakan kita. Ya ghani, wahai Allah yang maha kaya. Maka kalau orang amalkan ini, dia akan dikayakan dulu hatinya. Oke, kalau dia sudah rajin bacanya, amalan telah jadi niat, Allah bersihkan dulu hatinya. Sifat riya, sifat sombong, sifat tidak ikhlas ini. Baru nanti Allah datangkan rezeki yang tak sangka. Dan ini sudah saya buktikan, subhanallah. Aduh, rezeki itu datang. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya amal ya kafi, ya ghani, ya fatahu, ya razak, Allah berangkatkan umroh. Amin. Nah, insya Allah ini orang tua saya tanggal 2 bulan April tahun 2025 ini insya Allah berangkat umroh. Ya, Ustaz, di mana rezeki? Ya kita minta sama Allah kemudian ikhtiar. Tapi utamakan Allah dulu. Nanti Allah gerakkan hambanya. Oke, Allah berikan jalan rezekinya. Kalau engkau utamakan Allah, perintahnya Allah, nanti kebutuhan kita Allah cukupkan. Alhamdulillah, ada nih. Asal yakin. Nah, ini maksudnya ya, yakin. Mudah-mudahan yang berkah istighosah orang tua kita berangkat. Amin. Kemudian kita semua juga berangkat umroh. Amin. Kemudian ya Fattah, wahai Allah yang maha membuka. Nah, jadi ada orang itu rezeki yang tertutup. Aura rezeki itu tertutup. Kalau dia buka jualannya kadang laku, kadang tidak, kadang rugi karena tertutup auranya. Kalau dia ini nyari jodoh selalu gagal. Beberapa kali ta'aruf dah gagal. Lah tak jadi ya tidak jadi. Pertamanya senang, orang tidak jadi. Aduh deh halangannya karena aura rezeki yang tertutup. Kemudian maka caranya gimana? Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Bukakan ya Allah. Bukakan, ini bukan nama, ini Asmaul Husna ini. Ini Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Salah satunya ya Fattah. Wahai Allah yang maha membuka. Bukakan aura rezeki kami, bukakan jodoh kami, bukakan kesehatan untuk kami, bukakan jalan hidup kami supaya lebih baik lagi. Kemudian barulah Allah beri rezeki. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, wahai Allah yang maha memberi rezeki. Ini amalan ini kalau dibaca rutin, kata guru saya 360
Itu kalau dibaca setiap hari, maka Allah bukakan dia rezeki lancar. Nah, ini dan amalnya sudah masyhur ini. Kalian buka di Google, sudah ada tuh. Ya kafiyah ghaniyah fatawi razak. Manfaatnya ini. Kemudian di YouTube di mana? Karena sudah marokanya Masya Allah luar biasa. Ini dari turun menurun ini amal ini. Dari guru saya dapat dari Kiai Ubaidillah, Kiai Haji Ubaidillah, ada yang Kiai Zeron. Kemudian dari pucuknya lagi Kiai Zeron, dua berarti dengan Kiai Ubaidillah. Ini dapat dari bapak beliau Kiai Mahmud Khalil Umar. Terus dari kakek beliau, Masya Allah. Maka amal ini, amalan sudah jelas nampak barokahnya dan sudah kelihatan nampaknya. Maka insya Allah kita amalkan ya. Kemudian ada ya Habibi, ya Rahman, ya Wahhab, ya Allah. Nah ini ya Habib artinya wahai kekasihku. Itu siapa? Allah. Ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih. Ya Wahhab, wahai zat yang maha pemberi. Ya Allah, Barakallah Allah. Ini untuk datang ke rezeki juga, Masya Allah. Jadi pengalaman guru saya Kiai Zeron itu banyak ini tentang ya Habibi, ya Rahman, ya Wahhab. Sampai beliau ini Allah lancarkan rezeki yang sampai sekarang bangun pondok terus. Santri yang sampai 50.000 lebih. Berkah. Salah satunya mujahadah amalan. Orang itu kalau tidak mau mujahadah itu bersusah payah dalam kebaikan, maka orang itu tidak akan ada derajat di sisi Allah. Semuanya itu perlu mujahadah. Pengen sukses perlu mujahadah. Pengen jadi hafiz Quran ya mujahadah. Pengen jadi orang kaya ya mujahadah juga. Masya Allah. Pengen jadi orang yang dekat kepada Allah perlu mujahadah. Maka kita perlu amalan yaitu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini salah satu istighosah ini. Amalan yang dikuatkan yaitu salah satu infiradi dan istimaiyah. Ini bisa dibaca dewe, harus berjamaah. Jadi Ustaz bisa baca di rumah, diulang-ulang minimal ya 3 atau 7 sampai 21. Ini saya ijazahkan semua. Kabil tuh. Nah boleh diperbanyak. Ini istighosah ini saya dapat ijazah ini langsung minta sama Kiai Umar Fadullah. Kiai saya minta ijazah istighosah. Ya silakan kata Kiai. Nah sekarang saya ijazahkan kepada kalian semua. Saya ijazahkan istighosah ini kepada jemaah sini yang hadir sini. Kalian jawab begitu. Saya ijazahkan semua yang ada di sini istighosah ini untuk kalian semua. Amin. Kabir tuh. Mudah-mudahan barokah. Nah khususnya yang punya rumah ini khairat. Kalau sudah ijazah ini Pak, ini beda. Bapak-bapak atau ibu-ibu belajar dari YouTube dengan belajar dengan ustaz langsung itu beda rohani nanti. Maka jangan heran kalau ada orang itu stres, gilo, ngapur, atau dia ngamalkan dari YouTube atau nyimpang karena sanadnya terputus. Sanad ini artinya apa? Rantai yang menyambung, sambung. Sampai kepada siapa? Sampai ke Rasulullah SAW. Sumber segala sanad ini dari Rasulullah, ke malaikat Jibril ke Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka ada sanadnya. Nah ini mudah-mudahan kita ini sekalian ngaji, sekalian belajar, yaitu amalan belajar ilmu. Insyaallah ilmu juga ada sanadnya. Saya hafal Quran, belajar Quran, itu ada sanadnya. Sanad dari guru saya Kiai Ubaidillah terus sambung sampai sahabat Nabi yang hafal Quran sampai ke Rasulullah. Sahabat Nabi selain itu siapa? Yaitu Sayyidina Utsman, Zaid bin Sabit, banyak itu ada sanadnya. Kalau ke saya itu 42. Ubaidillah 41, saya 45. Oke, saya 41, Kiai Ubaidillah 39. Itu ada urutannya. Itu sanad Quran. Sanad hadis juga Bukhari, Muslim. Ini ada sanadnya. Yang masing-masing ada sanadnya. Sanadnya sampai kepada siapa? Imam Bukhari. Jadi terus guru, pucuknya Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari dapat dari sahabat Rasulullah. Nah, begitu juga belajar tafsir Jalalain itu ada sanadnya. Belajar nahwu sorof ada sanadnya, belajar fikih. Nah ini matan Jurumiyah ini ada sanadnya. Masya Allah. Dari ini langsung
ada gurunya, sangat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah, amin. Karena bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Begitu juga, Ada Masya lagi Allah. sedikit asilati sanad ada juga insya Allah. Nausorof. Amsirati, Masya Allah. Beliau ada Ada sanad. kasih jasa juga dari Jakarta insya Allah. Jadi penting. Bisa dikembangkan nanti insya Allah. Jadi perlu ini, Masya Allah. Ya kita ini belajar itu kepada ahlinya. Apa baik kalau dengan ahlinya setrumnya kuat. Tapi kalau kita ini belajar ya udah tahu sanadnya kemana terputus, wah sudah batas putusnya itu. Kalau kamu belajar sampai mana pucuknya, aduh katanya urutan, tapi pucuk itu putus, ya sampai batas pucuk itu. Terus pucuknya lagi, nggak ada, kan nggak sambung. Masya Allah. Ini itu Masya Allah berkah ini pertemuan kita. Di sini ada para ulama, ustaz, kemudian ada cicitnya Kiai Merogan, Kiai Sak Palembang. Ada saya juga zuriatnya. Siapa namanya? Abdurrahman Kamil Ba'bud. Jadi dua sini. Ada yang dari orang zuriat langsung secara zahir, ada secara sirri. Kiai Merogan itu keturunan sambung sampai Rasulullah. Itu secara sirri. Masya Allah dia secara zahir. Mudah-mudahan barokah. Amin. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah istighosah. Ini boleh diamal, diperbanyak, dibaca, dan ini banyak manfaatnya. Kalau kita baca istighosah, insya Allah rumah kita akan dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari bala. Ini ada salah satu kawan saya minta ijazah. Dia baca istighosah, rumahnya macam goyang. Pas selesai, baru bersih, hilang sinyal sekarang. Karena tadi amalan bersanad. Insya Allah. Mudah-mudahan ini ada guru kita, Masya Allah. Beliau ini dari Pondok Sri Bandung, pondok tua di Sumatera. Kalau sanad banyak beliau nih, sanad dari guru-guru itu banyak. Kemudian Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini barakah, amin. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya tekankan pentingnya kita ini ada amalan, terutama amalan sholat, amalan zikir, kemudian amalan sedekah. Apalagi ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang Rasulullah SAW serius. Sudah dimulai serius ini karena nyambut bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW perbanyak amalan, terutama beliau banyak istighfar, banyak sholawat, banyak zikir, istighosah. Maka kita buat insyaallah. Kemudian perbanyak silaturahmi. Ini salah satu silaturahmi ini. Silaturahmi ini mengundang rezeki. Rezeki yang belum ada Allah datangkan. Rezeki yang lambat Allah tarik. Rezeki ada langit Allah turunkan. Maka di dalam duha itu ada doa. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata qudratuka wal ismata ismaluka. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Dan jika rezeki kami di dalam bumi keluarkan. Wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Dan jika rezeki kami susah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan jika rezeki kami ini haram, banyak haramnya, banyak subhannya, maka sucikan ya Allah. Minta sucikan, diberikan rezeki yang halal, atau dibersihkan ya Allah yang haram ya subhan. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Dan jika rezeki kami ini jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Minta didekatkan. Ada orang itu rezekinya ada, rezeki kamu ini ada kan lo. Tapi rezeki itu di jauh apa dekat? Maka minta didekatkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Masya Allah. Ini yang ngajarkan siapa? Rasulullah SAW. Di dalam hadis diterangkan doa setelah sholat duha. Maka kita amalkan insyaallah. Dan ini boleh dipakai. Wa in kana Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzil. Dipakai terus sampai minta, sampai mantap Allah turunkan semua. Allah dekatkan semua. Amin.
Salah satu rezeki ya, yaitu rezeki Allah temukan dengan orang-orang yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung sanad ilmunya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah sambungkan rezekinya. Amin. Nah, beruntunglah orang yang hadir di majelis ini nih. Ini beruntung nih. Majelis ini sudah berapa kali tunda? Kemarin tunda. Kemarin aslinya malam minggu kemarin, ternyata ada yang meninggal. Mudah-mudahan nenek kami Nyai Pondok Pesantren Haja Maryama binti Ali Kemasjati, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah muliakan. Amin. Kita niatkan juga pahalanya sampai kepada beliau. Amin. Karena beliau salah satu orang yang beri kesemangatan atau berkah sehingga pondok ini bisa maju. Dan salah satunya keberkahan untuk turun rumah, Masya Allah. Jadi amin. Anak-anak ini sudah masuk pondok ini. Amin. Seragamnya sudah ada, tinggal anaknya. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pentingnya kita silaturahmi. Silaturahmi ini manjang ke umur. Catat ini, manjang ke umur. Kemudian yang kedua, banyak rezeki. Ini Ustaz, yang ini umurnya berapa Ustaz sekarang? 62, anjing beliau masuk. Berkah salah satunya beliau banyak silaturahmi. Betul. Kota, sini, Masya Allah, Palembang, silaturahmi kuat. Silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan kawan, silaturahmi dengan orang Islam, Masya Allah. Beliau ini awet muda, 52, tapi mencapai 45, Masya Allah. Karena apa? Banyak silaturahmi, Pak. Banyak silaturahmi. Kemudian jangan nyakiti wong, jangan merugi ke wong. Ya, ini akan menjadikan kita ini hidup kita tentram, akan menjadikan hati kita bersih. Hati yang bersih itu gimana? Hati yang tidak menyakiti orang Islam, yang mana tindakannya tidak merugikan orang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita belajar mulai sekarang ini bagaimana kita menyenangkan orang Islam, menyenangkan umat Rasulullah SAW. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jangan kita pandang, orang ini tidak pakai pakaiannya ini. Belum tentu. Orang yang sederhana, orang baju compang-camping ternyata kekasihnya Allah. Jangan kita pandang secara zahirnya baik. Jangan kita mau serpanya panjang, enggak, belum tentu. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan amalan. Maka dalam hadis Bukhari itu ada orang pelacur. Orang pelacur ini wanita pelacur. Tapi amalan sudah hancur, maksiat banyak, dosa banyak. Ada anjing kehausan, diberilah air yang dari sepatu yang dilepas. Nyampe air sungai itu dikasihnya anjing itu. Diminum oleh anjing itu. Senang anjing itu. Haus hilang. Kemudian dalam itu pelacur ini meninggal. Kemudian sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat dosa kamu sudah diampuni oleh Allah sebab gara-gara kamu memberi minum kepada kepada binatang anjing ini. Masya Allah. Ada juga orang yang dia ini amalannya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia ini melantari kucing. Kucing itu tidak diberi makan, kemudian dikurung, tidak berinya makan sampai mati. Sebab gara-gara itu dia masuk neraka ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Saya sholat, saya banyak sedekah. Kamu masuk neraka sebab kamu melantari anak kucing ini. Masya Allah. Sampai dia mati kelaparan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil ibrah di bulan yang mulia, di bulan Sa'ban ini. Amin. Kita ini tidak tahu siapa yang dicintai oleh Allah, siapa yang mulia di sisi Allah.
Maka berbaik sangkalah kepada hamba Allah. Kita tidak tahu di antara kita ada yang amalannya ikhlas, amalannya bersih, tidak pernah mungkit-mungkit. Orang yang suka mungkit-mungkit itu, kata Nabi, bagaikan orang itu menjilat apa yang diludahnya. Sudah diludah, dijilat, maka bahaya. Kemudian amalannya hangus, pahalanya habis. Ada mungkin. Maka Temboro itu salah satu Temboro pondok pesantren ini maju besar, santri sampai 50.000, amalan ikhlas. Maka guru saya Kiai Jeron, Kiai Ubaidillah, Kiai Umar Fatullah itu mengajarkan kamu amalan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dan sedekah dengan ikhlas, berbuat baik ikhlas. Nanti Allah yang balas, nanti Allah yang gerakkan, nanti Allah yang bantu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Maka pelajaran di sini penting, kita ini amal ikhlas, murni karena Allah, tidak mungkin-mungkin. Insyaallah, bismillah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan juga sempurnakan Islam dalam diri kita. Islam ini, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji bagian mampu. Atau kalau tidak haji, umroh. Kenapa kita setiap hari 5 waktu sholat ngadap kiblat? Maka kita usahakan, kita minta sama Allah, kita bisa langsung ke Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan yang di sini bisa berangkat umroh semua. Amin. Bersama Bait Al-Akbar. Amin. Nah, ini ada Ustaz Rifki, Masya Allah. Dan kita kalau ada orang tua, bagaimana kita jenangkan orang tua? Maka kata Ustaz Abdul Somad, kalau engkau ingin jadi rezekimu seperti raja, maka jadikan ibumu, bapakmu seperti raja, seperti ratu ibumu. Maka rezekimu akan mengalir seperti raja-raja. Masya Allah. Maka kita bahagiakan orang tua kita. Salah satunya yaitu sempurnakan ibadah dia dengan berangkatkan umroh dan haji. Amin. Nah, insya Allah ya. Kemudian ini Pak penting ini. Mudah-mudahan kita berangkat insya Allah. Ustaz, insya Allah berangkat. Amin. Ya Allah, berangkatkan aku ya Allah. Jangan kau matikan sebelum saya berangkat umroh haji ya Allah. Minta dia sama Allah. Nah, minta sama Allah, ya Allah mudahkan. Artinya kalau kita sudah doa itu pasti Allah kabulkan suatu saat. Amin. Amin. Nah, kemudian ya salah satu amalan dari Ustaz Rifki ini salah satunya itu kalau kita nak umroh, kita kirimkan Al-Fatihah atau kita niatkan tua kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, aku baca Fatihah itu untuk bapak saya berangkat ke umroh. Amin. Insyaallah ya. Nah, saya juga minta doanya dari jamaah, dari penonton. Mudah-mudahan saya ini Ustaz Rifki, Ustaz Khairan, kemudian Ustaz Yalbani, Ustaz Hafiz selalu ikhlas dalam berjuang dakwah, selalu ikhlas hatinya dalam beramal, selalu ikhlas dalam berjuang sedekah, memperjuangkan agama Allah SWT. Dan mudah-mudahan pondok pesantren tahfiz Quran Nurul Fatah Palembang ini maju, berkah, rezekinya lancar, dan semoga ini pondok ini barokah sebagaimana barokahnya guru-guru kami pondok pesantren Temboro. Amin. Insyaallah itu baik. Makasih banyak ini Ustaz Khairan. Kemudian para jamaah, alhamdulillah pertemuan yang kedua kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih juga Ustaz Pak Razi. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa tempat beliau. Amin. Insya Allah Allah balas semua kebaikan ini. Apa yang ada ini, makanan ini Allah balas semua. Semoga Allah jadikan ini ampunan maghfirah, dosa-dosa yang diampuni Allah, asbab hidayah, turunnya hidayah. Karena kita ini perlu Pak minta hidayah. Maka salah satu guru-guru kita mengajarkan amalan yang paling penting, doa yang paling penting itu doa minta hidayah. Kalau kamu minta rezeki, kalau hidayah belum datang,
Nanti lupa sama Allah, oh rezeki yang banyak, mobil banyak. Tapi kita diberi oleh Allah hidayah. Maka mintalah hidayah, kemudian barulah minta ampunan, kemudian barulah minta rezeki. Insya Allah minta kesehatan. Alhamdulillah ini apa disampaikan. Ustaz, mudah-mudahan ini barokah. Insya Allah kita tutup dengan doa. Nah ini sudah pas. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh doanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam yang barokah bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami bulan Ramadan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib salih ahliha ilaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah berikan kami hidayah. Ya Allah berikan kami hidayah. Ya Allah tutuplah aib kami. Ya Allah muliakanlah kami. Ya Allah berikan kami kesehatan, baik kesehatan zahir maupun batin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah tolonglah kami ya Allah. Untuk syiar agamamu ya Allah, untuk syiar pondok pesantren ini ya Allah. Barakailah pondok pesantren Nurul Fatah ini ya Allah. Barakailah santri-santrinya ya Allah. Barakailah pondoknya ya Allah. Barakailah rumah ini ya Allah. Barakailah rumah Ustaz Khairan ini ya Allah. Barakailah anak-anaknya ya Allah. Berikan hidayah kepada anak-anaknya ya Allah. Berikan hidayah kepada istrinya ya Allah. Berikan hidayah kepada saudaranya, kakak adiknya ya Allah. Ustaz Khairan ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini. Ya Allah yang datang ini ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah istiqamahkan ya Allah dalam iman dan Islam. Ya Allah jadikan akhir hayat kami ya Allah, akhir hayat ya Allah puncak dalam pengorbanan, puncak dalam amal agama ya Allah, puncak dalam berjuang agama ya Allah. Ya Allah jadikan keluarga kami, keturunan kami hafiz hafizah, alim alimah, da'i da'iyah, wali walimu ya Allah. Ya Allah masa depannya cerah, sukses dunia akhirat. Innaka ala ma tasya qadir bil ijabah jadir. Ya Allah tolonglah umat Islam seluruh alam. Ya Allah tolonglah orang-orang Palestin ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Tolonglah saudara Islam ya Allah, saudara kami dimanapun berada ya Allah. إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله بكم. Saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Ismail Al-Mahmudi yang telah memberi mau'idhah hasanah kepada kita belajar ilmu agama. Intinya apa yang dia sampaikan mengajak kita yang pertama, kuatkanlah anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, serta dengan menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren berarti kita telah menitipkan akhlak terbaik kepada anak-anak kita, akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kedua kalinya beliau menyeru supaya kita selalu berdakwah ilallah, berjuang di jalan Allah. In tansuru wa yansurkum wa yusabit aqdamakum. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, demikianlah peramalan kita pada malam hari ini.
Saya selaku pembawa acara, apabila ada perilaku maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku manusia biasa kepada para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya peramalan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sedikit hidangan anak-anak Ustaz. Mungkin bisa kita bersantap bersama. Mudah-mudahan dengan ala kadarnya, santapan ala kadarnya ini dapat semakin